Produk ini bukan cuma berbicara soal rasa, tapi soal kualitas dan juga soal sesuatu yang klasik masih tetap bisa bertahan di gempuran produk-produk yang memiliki rasa mainstream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Zaki dari Fakir Liquid Channel. Di video ini kita kedatangan sebuah produk yang sebenarnya sudah pernah gue bahas. Ini gue pernah bahas yang versi salt. Nah, kali ini kita akan bahas yang varian freebase. Ini adalah Rustic dari Vpackers. Oke, kemasannya bener-bener unik. Lo bisa lihat dia menggunakan pouch yang mana udah agak jarang ditemukan juga. Ini bener-bener menggambarkan kesan klasik dari si Rustic itu sendiri. Di bagian depannya juga di sini tertulis Rustic. Ada penjelasan rasa yang bener-bener detail banget ya. Kalau kita buka di bagian dalamnya, gue salut banget mereka masih menggunakan botol kaca. Jadi bener-bener mempertahankan secara kualitas dari produk itu sendiri ya pastinya. Bagian depannya tertulis Oak Barrel Rustic Bronze lengkap dengan desain yang bener-bener kelihatan klasik, old fashion banget. Di bagian samping ada ingredients, ada warning. Di sini ada 3 pilihan, 3, 6, 9. Cuman di episode ini gue akan membahas yang 6 ya. Di bagian bawahnya diproduksi oleh PT Liquid Pengolahan Indonesia Dominan, Jakarta Utara, Indonesia. Di bagian sampingnya juga di sini ada penjelasan mengenai detail rasanya. Ada coklat, terus juga ada kacang, ada kopi juga di sini, ada butter cookies, ada karamel, dan juga ada vanilla. Nanti coba kita akan bahas gue dapetin rasa apa aja ya. Di bagian bawahnya 21+ dan dilarang dipergunakan untuk yang sedang hamil. Dan juga pastinya sudah bercukai 2026. Secara tampilan buat gue memang di sini dia terlihat bener-bener klasik banget. Dominasi warna coklatnya memang memberikan kesan yang sangat klasik, berkelas, dan juga yang paling penting secara flavornya pun juga dijelaskan secara detail di bagian samping kemasannya. Kalau buat gue sih tampilannya no complain lah, klasik, old but gold kalau menurut gue. Dan juga di kemasannya ini dia juga menyertakan botol kosong ya, yang mana botol kosong ini bisa dipergunakan kalau misalnya lo kurang nyaman menggunakan pipet. Tapi yang gue lihat pipetnya mereka ini tuh ujungnya tuh lancip. Jadi kalau mau lo tetesin di RBA pun aman ya. Nih gue kasih lihat sedikit. Ujungnya tuh dia lancip dia, bukan tumpul, mudah-mudahan kelihatan. Jadi perfectly oke aja, tapi mereka juga sudah nyiapin botol kosong. Jadi ini kebetulan juga gue ngisi di di RBA sih effortless lah, nggak ada masalah. Oke, kita hirup dulu aromanya si Rustic dari Vpackers. Bismillah. Udah lama nih gue nggak ngebuka botol kayak begini nih. Aromanya ini kalau menurut gue pertama kali dibuka itu aromanya tuh kenceng banget di karakter coklatnya. Coklat ini bukan coklat yang susu coklat, malah kalau menurut gue lebih ke arah dark coklat. Kesan pekatnya dapat, tapi memang karena dia diproses di steeping ya di dalam barrel, ada sedikit unsur asam yang muncul di sini. Asamnya tuh kayak gimana ya? Kayak aroma kayu gitu loh yang gue dapetin. Terus di sini juga ada kacang, ada karamel juga yang cukup terasa kuat. Vanilla, honestly speaking nggak terlalu ada. Butter cookies pun juga mungkin ada tapi tipis ya. Kalau dihirup begini sih yang paling obvious menurut gua adalah si coklat, kacang, dan juga ada sedikit karakter kayak, gua nggak tahu, kayak ada sedikit pahit gitu loh. Kayak pahit sedikit, kayak bau kayu gitu loh. Tapi memang bener-bener aromanya sih gokil. Macadamia ya di sini tertulisnya. Vanilla nggak terlalu adalah. Karamel yang gue dapetin ya kayak karamel, coklat, kacang, sama ada sedikit sentuhan kayak something woody gitu. Oh ya, by the way, kalau lo cek produknya Vpackers di sini juga dia ada merchandise langsung yang bisa lo scratch jadi aman. Ini gue nggak pakai botol plastiknya, jadi kita singkirin aja. Oke, langsung aja kita barisin device-device kita kali ini untuk mencoba si Rustic. Ada 3 seperti biasa. Single, dual, IO. Singlenya gue pakai TRJ by Thermal juga Nitros. Dualnya gue pakai Rdiago Alexa Z. Mode-nya gue pakai S101. Ini gue pakai Hexom. Dan untuk IO-nya di sini gue pakai V Prime by Oxfa lengkap dengan 6 Prime RBA by Alexa. Sudah oke suaranya. Terus untuk wire-nya seperti biasa gue menggunakan Booster Series by Inhale. Ini ketiga-tiganya gue pergunakan yang alien ya. Oke. Gue mau coba sikat dari single 0,3. Gue main di potensionya di 2 ya.
Oke, baiklah, langsung aja kita sikat rustic dari Vapekers. Bismillahirrahmanirrahim, sikat. Ini menurut gua bener-bener definisi sebuah rasa yang complicated, kompleks, berkelas, detail. Tapi memang di antara ketiga device ini yang bener-bener bisa mendeskripsikan rasa yang sangat detail di Dual ya. Tapi kalau di Single pun sebenarnya toleransi flavornya pun masih mirip-mirip sama Dual yang gue dapetin seperti itu. Oke, kita bahas dari segi heatnya dulu deh. Di sini gue pergunakan yang 6. Kalau buat gue memang tipikal 6-nya ini tuh dia nggak cuma berasa di tenggorokan doang. Jadi kayak ada efek throat hit, tapi juga ada sedikit efek chest hitnya juga. Jadi kayak gue dapetin dua sensasi hit yang bersamaan. Di awal sudah bisa gue rasakan dari karakter tenggorokan gue agak sedikit terasa gatal, tapi nggak sampai yang harus banget. Bergerak ke tengah, di sini gue baru mendapatkan ada chest hitnya juga, dan ke belakang di sini hitnya baru relatif agak sedikit menurun. Jadi kalau buat gue untuk karakter hit, kadar 6-nya mungkin gue bisa kasih dia ke 6,2 lah. Buat gue bisa dikatakan dia berasa greget. Ada chest hit sama ada throat hit yang bikin ini kayak ngasih arah yang berbeda nih untuk karakter rasa dari sebuah produk freebies lah. Yang gue dapetin seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas rasanya seperti apa rustic dari Vapekers. Dibuka dengan flavor coklat. Ini rasa yang gue dapetin di lidah gue ya. Masing-masing orang mungkin bisa mendapatkan persepsi dan juga rasa yang berbeda-beda pastinya. Karena masing-masing orang punya palate lidah yang berbeda. Oke, anyways gue lanjutin. Untuk karakter rasa yang gue dapetin di sini di awalnya adalah flavor coklat. Yang gue dapetin tuh bener-bener berasa pekat. Creamy tapi bukan tipikal yang enak lah. Yang gue rasakan seperti itu, coklatty banget, ada kesan pahitnya juga. Tapi dari awal memang gue sudah bisa mengecap rasa kacang macadamianya. Jadi yang gue dapetin di awal itu kayak ada kacang sama coklat tapi terpisah. Jadi bukan kayak di coklat bar gitu, nggak seperti itu. Bergerak ke tengah, karakter coklatnya semakin kuat, tipikal kacangnya pun juga bisa dikatakan semakin berasa. Nah, di tengah-tengahnya sini yang gue dapetin ada beberapa layer yang gue temukan di Dual, tapi tidak gue terlalu temukan di RBA ya, atau di IO. Yang gue temukan di Dual sama Single itu, yang muncul adalah ada sense of sedikit rasa vanilla, tapi kalau di Single, memang agak sedikit samar-samar. Di Dual bener-bener clear banget. Dan juga ada flavor butter cookies yang muncul juga surprisingly di Dual. Jadi kayak ada karakter gurih biskuit, tapi bukan karakter yang terlalu muncul banget. Jadi kayak ngasih sedikit tone kering aja. Kalau di Single, vanilanya berasa tapi butter cookiesnya nggak terlalu berasa. Kalau di IO pun juga yang gue rasakan cuman vanilanya aja gitu, butter cookiesnya blast nggak terlalu berasa. Nah, ke belakang yang gue rasakan di sini tuh bener-bener semuanya kayak blend jadi satu. Jadi base coklatnya keluar, terus si kacangnya juga keluar, si karamelnya juga nebelin rasa manisnya gitu, dan juga ada sedikit rasa vanila yang ngasih kesan wangi, dan juga ada kesan butter cookies yang dried yang munculnya di ujung juga, itu gue temukan di Dual. Kalau di Single sama di IO relatif kesan driednya nggak terlalu muncul ya. Gue nggak ngerti, mungkin kayak dia butuh kayak agak dipanaskan di hotspot tertentu supaya dapetin rasa yang gokil itu menurut gue. Nah, jadi kalau bisa digambarkan, kalau buat gue sih rasanya ini tuh kayak gue mau memberikan satu buah kalimat, tapi ya udahlah, kayak orkestrasi rasa lah yang gue dapetin gitu. Jadi dia bener-bener dinamis banget, rasanya ada coklatnya dengan karakter yang basicnya klasik, terus ketemu sama kacang yang kayak ngasih tekstur, ada karakter karamel sebagai sweetenernya juga, ada rasa si vanilanya juga yang ngasih kesan wangi, dan juga ada butter cookies yang ngasih kesan kering. Jadi yang gue dapetin flavornya seperti itu. Speechless gue. Oke banget menurut gue. Oke, sekarang kita bergerak ke arah tingkat manis. Sebelum kita sampai di kesimpulan, untuk manisnya sini buat gue perfectly oke. Bahkan kalau yang gue rasakan, dia sih ada di bawah manis rata-rata produk lokal lah ya. Di awal gue dapetin rasa manis dan juga sedikit pahit dari flavor coklatnya. Bergerak ke tengah, notabene lebih ke arah gurih lah, walaupun ada note karamel, tapi menurut gue kayak cuman ngasih bridgingan manis dari awal aja, dan ke belakang di sini manisnya yang gue rasakan cenderung agak sedikit menurun. Even di Dual pun yang gue rasakan manisnya tuh nggak sampai yang semanis itulah. Jadi kalau buat untuk karakter manis di sini mungkin gue bisa kasih di angka 6 aja. Buat gue cukup, nggak sampai yang berlebihan, apalagi sampai berasa kegiungan.
Nggak seperti itu. Oke, kita udah bahas detail produknya. Sekarang kita sampai di kesimpulan mengeskor akhir untuk Rustic by Backpackers. Dari segi tampilan, simple, dominasi warna coklatnya memang terlihat klasik banget. Dan yang paling penting secara flavornya pun juga sudah dideskripsikan dengan sangat jelas di packagingnya. Poin kedua, segi manis buat gue cukup, bukan tipikal manis yang over. Yang ketiga segi hit, kadar 6-nya di sini buat gue sebenarnya 6-nya oke lah ya. Bukan tipikal 6 yang terlalu nyiksa dan juga dia ngasih efek yang agak berbeda. Ada TH dan juga ada chassis. Dan yang keempat yang terakhir, Jakarta flavor, kalau menurut gue di sini flavornya gue bisa bilang bener-bener berkelas banget. Kompleksnya dapat, uniqueness-nya juga dapat banget. Jadi kalau kalian mungkin sudah pengen cobain sesuatu yang lebih complicated, pengen naik kelas dalam tanda kutip, lo bisa tes produk ini. Jadi kalau buat gue secara akurasi rasa, di sini gue bisa kasih di angka 92%. Masih akan sangat-sangat akurat. Jadi kalau buat gue secara keseluruhan, di sini gue bisa kasih di angka 8,6. Worth apa enggak? Silahkan kalian tukar sendiri. Oke, sekian review Rustic by Backpackers dari gue. Kalau suka video ini, boleh langsung like video ini. Kalau langsung boleh dislike. Kalau kalian komentar menambahkan apa istri pengalaman. Sudah mencoba produk sebelumnya, lo boleh langsung share di kolom komentar di bawah. Lo coba yang freebase atau power yang salt, lo boleh langsung komen di bawah sini guys. Buat kalian pengen ngobrol-ngobrol, pengen share mengenai device liquid mod, pot ataupun atomizer lain, boleh banget bisa di Instagram gue di sini pakai liquid. Dan juga pastinya jangan lupa follow Instagramnya. Dan yang paling penting yang nggak boleh tinggalan, kalau merasa channel ini memberikan manfaat untuk kalian, jangan lupa juga tombol subscribe di sini juga diklik. Kenapa harus diklik? Supaya nggak tinggalan ke upload video terbaru lagi. Oke, thank you for watching videos. Terima kasih pada Backpackers yang telah support video ini. Gue minta banget kekurangan dalam review sepekan video kali ini. Dan yang paling penting, jadikan video sebagai panduan ataupun acuan. Karena review terbaik adalah diri kalian sendiri. Oke, sekali lagi thank you for watching videos. Gue Zaki Fakir Liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.